Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini Jumat 4 Februari 2022 berjudul Injil dan Ketaatan. Bahan bacaan kita terambil dari Galatia 5 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Saudara, taat kepada hukum Allah tentu adalah hal yang Allah inginkan. Namun Allah lebih mementingkan motivasi daripada ketaatan itu sendiri. Menaati Allah dengan motivasi yang salah dan tidak menaati Allah, keduanya adalah dosa di mata Allah. Dan inilah masalah jemaat Galatia. Paulus berkata dengan jujur bahwa ketaatan mereka kepada hukum Allah dalam hal ini adalah sunat, membuat mereka keluar dari perlombaan iman yang Allah wajibkan bagi mereka. Galatia 5 ayatnya yang ke-7. Lalu bagaimana menaati Allah dengan motivasi yang benar? Tentu dengan menguji apakah ketaatan itu dikendalikan oleh apa yang Paulus disebut sebagai perbuatan daging yang bisa berupa ketakutan, keangkuhan, kemarahan, iri hati, dan sebagainya. Atau digerakkan oleh buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, dan sebagainya. Dalam keseharian, ketika saudara memberikan waktu, memberikan uang, memberikan tenaga di dalam pelayanan, karena ingin membuktikan bahwa saudara lebih cinta Tuhan dibanding orang lain, maka sebenarnya motivasinya adalah kesombongan. Motivasinya adalah iri hati. Bukan karena kasih kepada Tuhan dan sukacita oleh karena kita mengalami kebaikannya. Setiap kita harus memahami bahwa motivasi untuk taat bukan karena kita ini takut ditolak Tuhan, tetapi karena kita tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Keyakinan semacam ini tentu kita dapatkan dari berita Injil. Di dalam Injil, saudara diyakinkan bahwa tidak ada hal yang berhasil atau gagal yang saudara lakukan bagi Allah yang akan membuat Allah menambahi atau mengurangi kasih-Nya kepada saudara. Keyakinan ini membawa perbedaan mendasar sikap seseorang dalam beragama dengan mereka yang percaya kepada Injil. Dua-duanya mungkin akan melakukan perintah dan hukum Allah. Namun, sikap mereka akan berbeda pada saat mereka berhasil atau gagal. Orang yang beragama akan diliputi kecemasan yang besar, bisa saja dia menyalahkan dirinya, bahkan menyalahkan Allah karena menganggap standarnya terlalu tinggi. Atau kalau berhasil, dia akan diliputi oleh arogansi karena merasa lebih serius, lebih disiplin dalam hal kesalehan. Tapi tidak demikian halnya dengan mereka yang percaya dan dipenuhi oleh Injil. Orang yang hidupnya dipenuhi oleh Injil, hidupnya dipenuhi dengan sukacita dan rasa syukur. Kalau dia berhasil taat, dia akan tetap rendah hati karena dia sadar kemampuannya untuk taat itu sepenuhnya berasal dari Allah. Atau kalau dia gagal taat, dia akan bertobat 100 kali, bahkan 1000 kali tanpa membenci dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia kembali mengalami manisnya belas kasihan Allah yang tidak pernah habis diterima sebagaimana adanya Dia. Mari bersama kita renungkan lebih dalam. Apakah ketaatan saudara kepada Allah digerakkan oleh ketakutan atau sukacita? Kesombongan atau kemurahan hati? Iri hati atau kasih? Kemarahan atau damai sejahtera? Kalau keberhasilan dan kegagalan saudara tidak akan pernah menambah atau mengurangi kasih Allah, apa yang perlu berubah dari hidup saudara dalam mengiringi dan melayani Dia? Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami, supaya Engkau menguji setiap kami. Menguji apa yang sedang kami lakukan untuk Engkau. Apakah digerakkan oleh karena perbuatan-perbuatan daging? Atau oleh karena buah roh, oleh karena kasih, kebaikan, kemurahan yang telah kami terima dari Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh taat sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki.
dan Engkau menguji tiap hati dan motivasi kami. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.